Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bertemu kembali di acara Menara Doa Online hari ini, hari Selasa. Kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mulai pujian penyembahan dan renungan firman Tuhan ini dengan terlebih dahulu berdoa. Bapakku yang baik, Roh Kudus, Tuhan Yesus, kami mohon tuntunan dan pimpinanmu sehingga hati kami, pikiran kami tertuju padamu. Kuasailah Roh Kudus, kami rindu, kami haus akan Kau, kami rindu bersekutu dengan Kau. Juga para pemirsa dimanapun mereka berada, berikan kerinduan yang sama untuk selalu mengagumi, menyembah-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Hari ini saya ditemani oleh Pastor Yuel. Biarlah kita dapat menyembah dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita memuji menyembah Tuhan di dalam program Menara Doa Online. Satukan hati, satukan pikiran, satukan roh. Karena saya percaya saat kita memuji menyembah Tuhan, di dalam puji-pujian terdapat kuasa dan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita boleh ada hari ini sebagaimana kita ada saat ini. Semua hanya oleh karena anugerah-Nya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Dari awal pujikan pujian ini dengan segenap hati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Angkat tanganmu, katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, sembah Dia, sembah sebab Dia memberikan anugerah yang sangat besar, begitu besar di setiap hidup kita. Haleluya, sembah namanya, sembah Dia, haleluya, memberikan berkat
melimpahkan bagi orang-orang yang mendekat kepada-Mu. Tuhan ajaib, Kami Tuhan percaya kuasa-Mu, Tuhan. Engkau pasti memberkati, Engkau pasti Yesus, kami, kami sembah kami. Urapan-Mu Tuhan mengalir siang kami sembah, haleluya, kami sembah, haleluya. Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, Yesusku dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat suaramu. Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Tuhan melawat umat-Nya. Kami percaya Tuhan memberikan hujan pertobatan, Tuhan yang hidup, hujan keselamatan bagi kota kami, kota Kudus, bagi RT RW kami perambatan. Tuhan curahkan hujan pertobatan. Penguasa-penguasa di udara yang membutakan disingkirkan oleh Tuhan. Penguasa-penguasa di udara yang menutup pintu-pintu hati disingkirkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hujan keselamatan terjadi. Hujan keselamatan terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebaat saja yang menyanyikan pujian ini. Besar anugerah-Mu. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, ya Tuhan, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Angkat tanganmu, sama-sama katakan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar, sungguh besar anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami benar-benar melihat karya Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang dahsyat Tuhan limpahkan dalam hidup setiap kami. Ya Tuhan, siang hari ini kami rindu berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa dan negara kami semakin hari akan semakin melihat anugerah Tuhan yang besar. Kami percaya satu saat nanti bangsa Indonesia boleh mengaku dengan mulut lidah bibirnya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Tuhan pertobatan yang besar, penuaian jiwa-jiwa yang besar boleh terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa buat bangsa kami supaya diberkati dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga semua masyarakat bangsa Indonesia boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk sekitar lingkungan AGCC GBT Kota Kudus khususnya, di mana kami siaran, di mana kami melakukan ibadah. Kami percaya Engkau memberkati kota kami, memberikan damai sejahtera, kesejahteraan, sukacita, roh toleransi antara satu agama dengan agama yang lain. Roh toleransi, roh saling mengerti antara satu etnis dengan etnis yang lain. Sehingga kami percaya kota kami dimenangkan untuk Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kota Kudus dimenangkan untuk Tuhan. Terlebih lingkungan sekitar AGCC GBT Kota Kudus. Kami percaya Bapak, lingkungan di sekitar kami akan dimenangkan juga oleh Tuhan. Dan kami percaya bangku-bangku kosong yang masih ada di dalam AGCC GBT Kota Kudus akan dipenuhi Tuhan dengan jiwa-jiwa baru di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami yakin dan percaya penuaian jiwa yang besar terjadi di kota kami, Kota Kudus. Dan kami berdoa ya Bapak, untuk setiap pemirsa Menara Doa Online, jemaat AGCC GBT Kota Kudus, maupun mereka yang bukan berjemaat di AGCC GBT Kota Kudus, tetapi yang dengan tekun setia mencari wajah Tuhan, memuji menyembah nama Tuhan bersama kami para hamba-hamba Tuhan. Kami percaya jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia, dan setiap seruan hati mereka, setiap seruan dan tangisan mereka didengar oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menaruh air mata kami di dalam kirbat-Mu. Sehingga ya Bapa, setiap kami yang sakit boleh disembuhkan. Setiap kami yang berkekurangan boleh dilimpahi dengan kelimpahan. Dan setiap kami Tuhan yang memiliki hubungan yang hancur, yang rusak dengan suami, istri kami, anak kami, keluarga kami, boleh dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat yang baru, anggur yang baru tercurah siang hari ini buat setiap kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapak buat kesempatan siang hari ini. Kami masih boleh memuji, menyembah nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biar melalui firman-Mu hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar apa yang disampaikannya boleh kami tangkap, boleh tertanam dan bertumbuh berbuah subur untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan dari kami mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap mendengar firman sama-sama berkata amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bacaan kita hari ini ada di 1 Tawari pasal 2, 3, 4.
1 Tawarikh pasal 2, 3, 4. Saya ingin membaca di dalam 1 Tawarikh pasal yang ketiga. Ayat pertama, inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Yisrael. Jadi Amnon inilah yang memperkosa Tamar, adiknya Absalom. Dialah anak sulung karena istri Daud yang pertama itu Ahinoam. Itu istri Daud yang pertama. Anak yang kedua ialah Daniel. Nah, ini yang jarang kita dengar. Anak yang kedua Daniel dari Abigail perempuan Karmel, perempuan bijaksana yang menghalang-halangi atau merayu Daud untuk tidak membinasakan suami dan orang-orang yang di rumahnya. Perempuan bijak Abigail, tatkala suaminya meninggal, kemudian Daud mengambil istri daripada Nabal ini. Dan Abigail ini melahirkan anak namanya Daniel. Yang disebut ini adalah anak-anak pertama, saudaraku. Ada kemungkinan ada anak kedua dan ketiga, tetapi biasanya yang disebut itu anak sulung, anak pertama. Ya, saudaraku ya. Nah, kemudian anak yang ketiga ialah Absalom. Ini yang paling terkenal ya. Absalom terkenal karena pemberontakannya. Anak Maaka, yakni anak perempuan Talmai Raja Gesur. Nah, jadi Absalom ini, saudaraku, ibunya itu anaknya Raja Negeri Gesur. Jadi Absalom ini mamanya itu anaknya raja. Nah, itu sebabnya dia sombongnya bukan main ya. Karena mamanya itu anaknya raja, mungkin kebawa ya turunannya raja, merasa hebat kalau ini zaman dulu. Absalom ya, anaknya Raja Gesur. Ingat waktu Absalom setelah membunuh Amnon, dia lari dari Daud, dia lari ke negeri mamanya ya, ke Raja Gesur ya. Jadi dia melarikan diri ke tempat orang tuanya. Nah, kemudian anak yang keempat ialah Adonia. Ini juga yang memberontak dari anak Hagit. Adonia dari anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefaca dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Egla, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron. 6 orang ini anak sulungnya semua. Nggak tahu adik-adiknya ya, tentunya banyak. Tapi biasanya orang Yahudi itu yang dicatat anak sulung ya. Nah, saudaraku, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya. Jadi memerintah 7 tahun 6 bulan, istrinya 6, saudaraku. Masih menjadi raja atas Yehuda saja ya. Dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 33 tahun dia memerintah atas seluruh Israel. Nah, kemudian ayat 5 inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem. Jadi setelah lahir memerintah di Yerusalem, jadi raja atas seluruh Israel, Daud nambah istri lagi, saudaraku. Enggak cukup 6. Simea, Sobab, Natan dan Salomo, 4 orang dari Betsua binti Amiel. Orang taunya Betsheba. Nah, kita taunya Daud membunuh Uria, istrinya diambil Betsheba, kemudian punya anak pertama mati karena dikutuki, dan kemudian yang ditonjolkan adalah Salomo dari Betsheba. Ternyata sebelum Salomo itu ada anak, saudaraku ya, 4 orang anaknya Betsheba ini, yakni siapa? Yibhar, Elisama, Elifelet, maaf ya, saya kelompatan ya. Simea, jadi yang pertama itu mati karena ditulai Tuhan. Nah, ini yang kedua ini dari Betsheba ini, Simea, Sobab, Natan dan Salomo.
Jadi Salomo ini rupanya anaknya Batseba yang terakhir, saudaraku. Ya, kita seringkali menganggap Batseba punya anak hanya Salomo saja. Setelah anak pertamanya ditulai, kemudian ceritanya langsung ke Salomo yang menggantikan Daud. Padahal tidak. Padahal ada Simea, ada Sobab, ada Nathan, dan anak terakhir Salomo, 4 orang dari Betshua binti Amel. Lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini apa yang kita dapat dari cerita ini, bahwa ternyata Daud setelah berjaya di pemerintahnya, dia tambah istri lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya Tuhan mengatakan jika engkau jadi raja jangan banyak-banyak istri. Apa yang bisa kita pelajari? Orang-orang perjanjian lama walaupun hebat, namanya manusia, masih tetap punya kekurangan kelemahan. Tambah istri ini bukan dikehendaki Tuhan, saudaraku ya. Tambah istri ini adalah kemauan diri sendiri. Jadi kalau orang-orang agama lain mengatakan, oh kekristenan juga perjanjian lama kan diperbolehkan nambah-nambah istri begitu. Sebetulnya tidak ada perintah nambah istri, itu tidak ada. Ya, hanya karena keinginan daging. Maka Raja Daud menambah istri. Belum nanti anaknya Salomo jauh lebih banyak. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, intinya apa? Intinya tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan manusia, rema yang saya terima hari ini, manusia tetap bisa memperkenan hati Tuhan. Ini kabar gembiranya. Jadi Tuhan tidak menunggu Daud itu sempurna baru dikatakan Daud orang yang lekat dengan hatiku. Daud orang yang bisa mengerti detak jantungku. Tidak perlu menunggu orang itu sempurna baru bisa lekat dengan Tuhan. Tidak perlu. Karena tidak ada manusia sempurna memang. Tapi hari ini kita belajar di dalam kekurangan kelemahannya, Tuhan tetap senang kalau orang itu punya kelebihan-kelebihan, dekat Tuhan, haus akan Tuhan, cinta Tuhan. Itu sudah cukup menyenangkan hati Tuhan. Inilah kabar gembira, saudaraku. Kalau agama dipikir orang yang sempurna itu yang baru menyenangkan Tuhan. Tapi Alkitab tidak demikian, saudaraku, ya. Alkitab itu memberitahu kita di dalam kekurangan-kekurangan kita, seperti Daud, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa memperkenan hati Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, jangan pernah saudara merasa, wah saya jauh dari Tuhan. Saya masih ada kekurangan ini, saya masih ada kekurangan itu. Saya katakan setiap manusia tetap ada kelemahan kekurangan. Ya, saya merasa tidak layak. Saudaraku, selama saudara menyadari kekuranganmu, selama saudara minta Tuhan campur tangan untuk membenahi kelemahanmu, saudara tetap bisa memperkenan Tuhan. Asal saudara juga punya kelebihan-kelebihan seperti Daud ini. Ya, cinta Tuhan, suka menyembah, segala sesuatunya melibatkan Tuhan, bertanya Tuhan. Itu kelebihan-kelebihan. Jangan hanya kekurangan kemudian tidak punya kelebihan. Ya percuma saja, saudaraku ya. Jadi manusia itu ada kekurangan, pasti. Tapi kalau dia serius cinta Tuhan, dia punya beberapa kelebihan-kelebihan, dia bisa memperkenan hati Tuhan. Begitupun saya dan saudara. Ya, kita bisa memperkenan hati Tuhan. Tidak perlu menunggu kita sempurna. Saya tahu saya punya kelemahan, saudara punya kelemahan. Masing-masing punya kelemahan yang berbeda-beda. Tetapi untuk memperkenan Tuhan, tunjukkan kelebihan kita. Cinta Tuhan, rajin ibadah,
berdoa, baca firman, ya, atur rumah tangga dengan baik, bertanggung jawab, bekerja dengan baik, itu kelebihan-kelebihan yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita doa. Bapa kami, mulai Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Perkenankan hati Tuhan, senangkan hati Tuhan. Pertajam apa yang menjadi kelebihan-kelebihanmu, sehingga Tuhan memperkenan engkau seperti Tuhan memperkenan Daud. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku berkati kalian semua. Mari yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan gelombang yang sama. Bye-bye.